Moms and Dads, yuk jadi best parent. Bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Hai Moms and Dad, berjumpa lagi dengan aku Nita di tips dan trik mengenai dunia parenting dan rumah tangga yang dilansir dari 3 artikel terbaik Nakita ID minggu ini. Sebelumnya, jangan lupa ya, kunjungi website Nakita ID dan pastinya follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obrolan meja makan di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @nakitaid dan @medio by KG Media. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Penuhi nutrisi anak yang alergi susu sapi. Tips ampuh menggunakan minyak goreng berkali-kali tapi tetap sehat. Cara mendeteksi Down Syndrome pada masa kehamilan. Selengkapnya dalam rangkuman dunia parenting. Topik pertama yaitu cara membuat kebutuhan nutrisi anak yang alergi susu sapi tetap terpenuhi dengan baik. Banyak nih orang tua yang merasa begitu khawatir akan kebutuhan nutrisi anaknya tidak terpenuhi ketika sudah melewati masa ASI eksklusif. Untuk melihat apakah susu itu cocok atau tidak untuk anak, maka lihat aja kenaikan berat badan sang buah hati. Apabila susu tersebut memang bagus dan cocok, maka bukan hanya berat badan anak aja nih yang akan bertambah. Tapi jika berat badan anak tidak naik-naik, maka moms patut curiga apakah susu tersebut cocok untuk anak atau tidak. Nah, bagi anak yang alergi susu sapi, supaya kebutuhan nutrisinya terpenuhi, maka perhatikan dulu MPASI-nya. Apabila MPASI-nya sudah cukup Apabila anak dengan baik, maka tidak perlu lagi menggunakan susu formula. Tapi jika memang dibutuhkan susu formula, tidak ada salahnya moms gunakan susu formula khusus yang memang direkomendasikan oleh dokter. Topik selanjutnya yaitu cara ampuh menggunakan minyak goreng berkali-kali tanpa bau dan juga tetap aman. Moms tidak perlu khawatir, saat minyak goreng sedang mahal-mahalnya seperti sekarang, ada loh cara yang bisa dilakukan untuk menghemat pengeluaran membeli minyak goreng. Minyak goreng yang sudah dipakai biasanya kotor karena mengandung aneka serpihan bekas menggoreng. Nah moms, pastikan selalu untuk membersihkan minyak goreng yang habis digunakan ya, bisa menggunakan saringan halus sebelum disimpan. Selain dengan menyaring minyak goreng bekas pakai, moms juga bisa loh membersihkan minyak goreng menggunakan tepung. Cara membersihkannya yaitu taburkan tepung ke atas minyak goreng bekas pakai, kemudian diamkan minyak selama semalam. Nantinya tepung akan mengendap di bawah permukaan minyak dan minyak yang bagian atasnya bisa moms gunakan lagi untuk menggoreng. Untuk menghilangkan bau pada minyak, ada tips nih yang bisa moms lakukan, yaitu panaskan minyak lalu masukkan beberapa batang serai yang telah dimemarkan. Biarkan sampai layu, maka minyak goreng akan berkurang baunya. Sebaiknya moms, minyak tidak digunakan lebih dari 3 kali ya. Menggunakan minyak goreng lebih dari 3 kali justru akan membuat kandungan lemak jenuhnya berlebihan dan membahayakan kesehatan. Dan topik terakhir nih moms, yaitu cara mendeteksi Down Syndrome sedini mungkin pada masa kehamilan. Down Syndrome merupakan masalah genetik yang berpengaruh terhadap kecerdasan dan kelainan fisik anak, sehingga biasanya anak yang mengalami Down Syndrome cenderung memiliki ciri fisik yang sama. Ada beberapa cara mendeteksi Down Syndrome yang dapat moms lakukan sejak masa kehamilan. Pertama adalah dengan melakukan konseling genetik. Dengan hal ini, tentu kita dapat mengetahui terlebih dahulu kemungkinan seberapa besar moms akan mengandung anak yang memiliki Down Syndrome. Kedua, ada tes chorionic villus sampling atau CVS. CVS melakukan pengambilan sampel dari plasenta bisa melalui mulut rahim atau jarum yang dimasukkan ke dalam perut. Namun sayangnya, melakukan tes ini memungkinkan moms mengalami keguguran juga. Ketiga, ada tes amniocentesis yang dilakukan saat usia kandungan mencapai 15-20 minggu. Prosedur ini dilakukan selama masa kehamilan untuk mendapatkan cairan air ketuban yang digunakan untuk menguji kelainan kromosom dan infeksi janin. Cara ini tetap memiliki kemungkinan keguguran, namun lebih kecil dibandingkan dengan CVS. Dan yang terakhir ada tes chordocentris. Cara ini dilakukan dengan pengambilan sampel darah dari tali pusat. Dalam tes ini, kemungkinan keguguran pada kandungan memang lebih kecil dibanding yang lain. Namun ada juga kemungkinan bayi lahir prematur. Nah, sekian dulu ya Moms and Dads episode Dunia Parenting kali ini. Tungguin tips dan trik selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Moms and Dads. Thank you for listening Moms and Dad. See you on the next episode. Happy family, happy love.